Hai teman-teman, Joko Seladar Madiun, ketemu lagi di Obrol-Obrol. Masih bersama dengan Tori Anturmida di sini, dan pastinya Obrol-Obrol selalu menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu yang inspiratif untuk teman-teman semuanya. Senang banget untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yang sepertinya nantinya akan bertugas cukup lama ya, sekitar 2 tahun. Jadi kita sudah menghadirkan 2 orang, satu pasangan ya, sepasang duta batik Kabupaten Madiun. Ini dia, tepuk tangan dong. Ya, dan duta batik Kabupaten Madiun ada siapa? Saya Rehan Akna Leonja Putra. Siapa? Rehan Akna. Rehan Akna. Kemudian yang cewek? Ratna Kusuma Dewi. Ratna Kusuma Dewi. Nah ini nih teman-teman ya, Duta Batik Kabupaten Madiun yang baru 2023 sampai 2025 ya. Jadi masa bakti mereka tuh 2 tahun. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu ya, Duta Batik itu seperti apa kerjaannya, tugasnya seperti apa, visi misinya seperti apa, nanti kita akan tanyakan ya. By the way, tapi senang banget dan terima kasih sudah mampir-mampir ke Jawa Pos Seladar Madiun untuk bisa ngobrol-ngobrol. Kegiatannya apa nih sehari-hari? Kegiatannya kuliah. Kuliah. Iya. Rehan? Sekolah sini. Sekolah. Sekolah. Apa Rehan? Aku umur 17. Wow. Rehan umur 17, Ratna 19. 19. Saya merasa seperti di tengah-tengah mereka ya. Tapi salut sih, dengan umur belasan tahun kalian sudah membanggakan gitu ya, berprestasi dengan menjadi the winner ya, pemenang atau yang terpilih dari Duta Batik Kabupaten Madiun. Nah, ngomong-ngomong batik emang gak ada habisnya, karena batik ini merupakan salah satu khas atau semacam warisan leluhur, sebuah seni juga yang bisa kita lestarikan, bisa kita pakai juga, sama seperti saya lagi pakai batik. Tapi ngomong-ngomong batik nih, pastinya batik itu kan macamnya, ragamnya banyak sekali. Kalian tahu nggak sih batik itu macam-macamnya apa aja gitu? Mungkin Batik itu ada banyak ya kalau dari motifnya. Cuman kalau di Kabupaten Madiun itu punya 26 pengrajin batik sekarang. 26? Iya, kalau 2021 itu kan 25, sekarang udah bertambah 1. Oh, tambah 1. Itu Iya. maksudnya yang official atau yang mungkin baru terdata atau gimana? Iya, yang udah terdata. Iya, Itu artinya apakah masih banyak pengrajin batik yang masih belum terdata di Kabupaten Madiun? banyak juga. ada Iya, beberapa ya, ada yang belum ya. Oke. Rehan mungkin suaranya lebih kenceng ya. Oke. Oke, berarti sudah ada 26 Pengrajin itu batik. tersebar di seluruh Kabupaten. kabupaten ya. Mulai dari Caruban mungkin, terus Kincang juga ada. Kincang juga ada, terus sebelah timur mungkin Ada. ada. Tiron ada ya. Nah, mereka tuh pengrajin batiknya, kalau dari data yang teman-teman himpun ini, mereka batiknya tulis atau cetak atau apa, kan cara untuk produksinya juga macam-macam gitu. Ada yang tulis, ada yang ekoprint juga. Iya. Oke, macam-macam ya. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalian ini sebagai seorang pemenang atau Duta Batik Kabupaten Madiun 2023, apa yang dirasain sekarang? Maksudnya, apakah memang ada hal yang berbeda gitu dibandingkan sebelumnya? Kalau saya sendiri sih pastinya beda ya. Membatik kayak mungkin dari attitude, cara bicara, terus habis itu cara berperilaku juga beda. Karena kita juga dilatih juga waktu karantina. Oke, itu artinya kamu sebelum menjadi Duta Batik, kamu sendiri. Nggak mungkin sekarang lebih tertata. Iya, ternyata. Rehan? mungkin lebih bangga sih sama diri sendiri buat aku yang umurnya segini udah bisa banggain keluarga, sekolah, ya gitu sih. Itu yang kalian rasain ya? Iya. Kalau dari luar, mungkin ada respon dari teman-teman kalian atau dari keluarga yang berbeda gitu. Mungkin Iya. biasanya kalian tuh gampang diajakin ngopi, sekarang udah mulai susah atau gimana? Sama aja sih. Sama aja ya. Aja. Terus mungkin ada tambah fans gitu misalnya? Aja. Tambah followers pasti ya? Iya, pasti. Followers berapa? 300. Cuma 300 300. saja. 300
300 Bukan Sekian. enggak. Rata? 6.000. 6.000. Wajar, cewek ya selalu menjadi daya tarik. Tapi ngomong-ngomong sosial media ini juga cukup masif ya, apalagi sekarang tuh orang-orang juga dikit-dikit Instagram, TikTok, sosmed dan lain-lain. Sudah melakukan apa untuk memperkenalkan batik di dunia digital di sosmed itu? Yang pastinya tuh dari mulai diri kita sendiri ya, kayak kita lagi main. Biasanya kan batik itu dipakai buat kondangan, buat acara formal, rapat dan lain-lain. Kita tuh pengennya, oh batik ini tuh sebenarnya bisa buat main loh, bisa buat nongkrong, nah kayak gitu, bisa buat keseharian gitu. Nah itu dari diri kita sendiri dengan memakai batik-batik sendiri gitu. Oke. Rehan? Sama sih. Kamu sama terus ya? Sama. Tapi kalian sendiri kalau punya misi atau niatan seperti itu artinya ketika ngopi, ketika nongkrong sama teman-teman, apakah juga pakai batik as always? Mungkin lebih ke fashionnya lagi ya, kayak kita lagi pakai shawl kayak gitu, atau mungkin obi. Sekarang kan lagi ngetren kan obi. Itu kayak sabuk gitu loh. Oh iya, tahu, Ya itu, yang kan ada ya batik segini gitu. Oh, dikombinasikan. Iya betul, iya. Biar lebih ngetren gitu aja. Rehan juga sama. Mungkin kayak ke ya jaket sih, bikin jaket kayak gitu buat motifnya itu batik. Jaket. Oke. Nah, terus balik lagi ke apa namanya pemilihan duta batik Kabupaten Madiun ya. Itu ceritanya gimana kalian bisa jadi pemenang gitu? Maksudnya seleksinya seketat apa, kurasinya seperti apa? Dari awal mungkin ya, dari audisi deh. Ceritain. Dari awal itu mungkin saya tuh ada sosialisasi di sekolah tentang duta batik sama duta wisata. Nah saya di situ ada tes administrasi ya, yang daftar itu banyak dan yang diterima cuma 4 di kalau sekolahku. Oh iya? Iya, Cowok atau Cowoknya. semuanya cowok cewek? cowoknya 3, ceweknya 1. Wih, Iya. gila. Dari berapa pendaftar itu di sekolah? Berapa ya? 50 kalau nggak salah. Wow. Ya, Oke. Terus akhirnya bisa melaju ke ke tes selanjutnya. tes selanjutnya. Ratna? Kalau saya sendiri sih dari sosial media ya pastinya, kayak lihat gitu. Oh ada Oh, taunya pendaftaran. dari sosmed. Iya dari sosial media, kayak di Instagram sih lebih tepatnya tuh kayak wah ada pendaftaran duta nih, terus kayak lebih pengen juga. Oh batik ini kan saya kebetulan juga senang gitu juga Ya. dengan batik. Terus habis itu kayaknya cocok gitu kalau dilanjutin, ya udah kita mencoba gitu. Daftar. Nggak ada paksaan dari orang tua atau sekolah gitu nggak sih? Nggak ada. Oh, Ayo kamu ikut gitu ya. Terima itu gitu. Ya, dan pada akhirnya ya nggak apa-apa ya, mungkin awalnya dari dipaksa atau disuruh, tapi pada akhirnya senang menjalaninya dan pada akhirnya menjadi pemenang juga. Mengusulkan beberapa program yang pastinya itu yang paling utama itu sosialisasi tentang pentingnya batik itu bagi kita gitu. Oke, terus untuk selanjutnya masuk ke babak berikutnya, apa aja yang dinilai dari situ? Yang pasti wawancara, cara bicara, cara duduk, cara berjalan juga. Sama, iya berjalan tuh kita ada lima wawancara ya, ada 5 wawancara, ada tes pengetahuan, tes batik, tes wisata, tes bahasa Inggris, sama deep interview. Oke, itu meliputi pengetahuan tentang batik dan Wisata. wisata. Iya. Terus dari situ singkat cerita pada akhirnya kalian masuk ke apa? Final gitu. Malam Iya. finalnya mungkin. Itu berapa finalis? Itu ada 10 finalis, yang 5 ada buat wisata, yang 5 buat batik. Oke. Iya. Ada duta wisata, ada duta batik. Iya. Di satu momen malam yang sama. Iya. Pada akhirnya kalian terpilih untuk menjadi duta batik. Iya. Nah, perjalanan pada akhirnya bisa menjadi duta batik Kabupaten Madiun ini kan juga mungkin penuh lika-liku juga ya. Banyak tahapan-tahapan yang juga kalian lalui gitu sampai pada akhirnya menjadi pemenang. Dan sudah
menjabat sebagai Duta Batik Kabupaten Madiun sampai 2025 nanti. 2 tahun kalian akan mengerjakan banyak hal ke depannya. Sudah merancang apa saja untuk 2 tahun nanti? Kalau selama 2 tahunnya tuh belum sampai 2 tahun ya, mungkin buat acara-acara yang deket ini kita udah mengusulkan beberapa program yang pastinya itu yang paling utama itu sosialisasi tentang pentingnya batik itu bagi kita gitu. Karena kan zaman sekarang gitu kan rata-rata anak muda tuh batik tuh apa sih? Batik tuh kuno gitu. Nah, kita tuh pengen batik itu loh bukan kuno. Kita bisa mengkreasikan gitu, bisa membawa kan rata-rata gitu anak muda tuh main keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri gitu. Kalau bisa kita membawa budaya yang kita miliki gitu. Kalau aku sih kayak di sekolah ya, misalnya aku kan masih sekolah, nah itu setiap minggu pertama hari Kamis kayak kita adakan buat pakai baju batik khas Kabupaten Madiun. Oh gitu. Ya buat mengenalkan ya masih sekolah bisalah kita buat pakai batik bareng-bareng khas Kabupaten Madiun. Itu program yang kamu canangkan sendiri untuk sekolah berarti? Iya itu. Wih keren. Dan disetujui sama pihak sekolah? Belum saya konsulkan. Iya. Oh rencana. Masih rencana. Oh, rencana. Oke. Berarti pada akhirnya ada satu hari di mana teman-teman ini memakai batik khas Kabupaten Madiun. Iya. Menarik ketika kita bahas batik Kabupaten Madiun. Kalau misalnya kita searching di internet gitu ya, kan banyak banget ya tipikal batik di Indonesia ini. Sangat beragam, sangat kaya sekali, ada macam-macam ya. Saya juga agak lupa, Megamendung, terus Candi Mulyo, Kenongorejo, Kampung Pesilat. banyak banget soalnya. Iya. Karena Indonesia sebegitu kayanya dengan corak gitu ya. Menarik kalau kita ngomongin batik khas Kabupaten Madiun. Punya nggak sih sebenarnya Kabupaten Madiun itu batik yang khas gitu, yang kalau dilihat tuh, Kabupaten Madiun nih. Kebetulan kita lagi pakai ini ya batik yang paling khas ya itu Kampung Pesilat gitu. Kampung Pesilat. Iya. Oke. Kan rata-rata kalau luar kota tuh, Kampung Pesilat tuh di mana? Pasti udah inget Madiun gitu. Oke. Yang khas apa berarti? Ini pesilatnya. Oh ada motif. Iya, pesilatnya. ada yang silat. Oke. Jadi ini sebenarnya dari Kabupaten Madiun sendiri sudah secara officially meresmikan batik Kampung Pesilat atau akan diproses atau digodok untuk pada akhirnya nanti bisa menjadi khasnya kabupaten? Sudah jadi. Sudah jadi. Iya. Oke, sudah jadi. Dan itu sejak kapan? Sejak 2021. 2021. Iya. Oke. Dari situ yang apakah sudah dipasarkan juga ke ke masyarakat luas? Sudah. Atau baru hanya untuk dipakai seorang duta batik aja? Oh, sudah. Ya, sudah dipasarkan di sekolah. Bahkan kemarin itu ada ketua paguyuban batik Kabupaten Madiun itu sudah memasarkan ke Eropa juga. Wow. Iya. Udah dipasarkan? Iya. Biasa. Berarti ini sudah bisa dibeli sama teman-teman ya, sama masyarakat. Kalau misalnya pengen punya batik khasnya Kabupaten Madiun ini bisa banget, namanya batik Kampung Pesilat. Kampung Pesilat ya. Jadi kita tuh punya sebenarnya batik khasnya Kabupaten Madiun yang harusnya sih kita banggakan juga. Iya. Dan harus kita pakai juga. Betul. Karena ini juga bisa diaplikasikan ke apapun ya. Apapun. Meja. Ya. Kita tuh bisa request mau dibikin apa loh. Jadi semuanya kita request mau dibikin bandana bisa. Oh iya? Iya, dibikin masker bisa. Bikin dompet, tas mungkin tuh. Jadi sesuai requestan kita pengennya jadi apa gitu. Nah, sebenarnya tinggal mengkreasikan aja ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman juga tahu ya di beberapa medsos mungkin bertebaran foto-foto model gitu yang pakai batik kelihatan charming lah ya, berkarisma, cantik gitu, ganteng. Kalau misalnya seneng sama batik ya beli batik dan bangga sama batiknya Kabupaten Madiun dong ya, batik Kampung Pesilat, luar biasa. Bahkan kita sendiri kalau mau beli itu bisa request. Seumpamanya, Bu saya mau pesen nih batik Kampung Pesilat tapi mau ditambah dengan ada bunga-bunganya dong.
Terus untuk memperkenalkan batik Kampung Pesilat ini sudah seluas apa? Ini untuk Kampung Pesilatnya ya, kan? Kalian berdua juga udah mulai rutin pakai batik untuk udah juga mulai mensosialisasikan juga. Tapi untuk batik Kampung Pesilatnya ini, apakah juga sudah disosialisasikan ke masyarakat? Sudah, kan 2021 itu sudah ada duta sebelumnya. Oke. Itu tuh dia mereka sudah bersosialisasi tentang batik Kampung Pesilat ini. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Harus Iya. ada inovasi dong tapi. Iya. Inovasinya apa nih? Yang pastinya kita inovasinya kan mungkin dari bentuk dan buat modelnya buat apa gitu mungkin Oke. kita berbeda dari yang sebelumnya gitu. Mungkin buat sepatu sekarang kan di TikTok itu ya ada kan gitu kayak inovasi Iya, sepatunya saya. dia ya. Tenang gitu-gitu ya. Iya betul iya. Seperti itu. Nah, dengan cara-cara seperti itu, khususnya yang teman-teman lakukan, apalagi ini kan juga teman-temannya yang masih muda gitu ya. Menurut kalian, respon masyarakat apakah cukup efektif dengan yang sudah dilakukan gitu untuk mensosialisasikan batik, untuk mengedukasi batik, untuk memperkenalkan batik Kampung Pesilat ke masyarakat? Seperti apa responnya? Ada yang baik, ada yang enggak sih. Nah, baiknya seperti apa dan enggak baiknya seperti apa? Kalau baiknya tuh pastinya bangga ya kita tinggal di kabupaten yang dimana kita tuh nggak terlalu besar dibandingkan kota-kota yang kabupaten yang lain. Iya, gitu iya. ya. Kita tuh bangga, oh kita punya budaya yang dapat dikembangkan. Ya. Terus potensi ekonomi juga ada kayak gitu. Nah, yang negatifnya pastinya kain batik itu kan prosesnya sangat rumit ya. Dan Oke. ya harus mencanting, yang lain kalau batik tulis ya. Di mana itu pastinya harganya juga. Iya. Nah, itu Saya sih. sepakat sekali ya. Iya. Jangan kalian pikir batik itu murah ya, batik itu mahal. Bahkan ada beberapa ya yang sudah menjadi brand ya itu sampai jutaan. Iya. Yang benar-benar satu kemeja batik tulis biasanya. Iya. Benar-benar sampai jutaan gitu. Karena yang pembuatnya itu harus memikirkan filosofi apa yang terjadi. Iya, pasti setiap motif, setiap bentuk itu ada filosofinya. Bahkan warna pun juga ada. Kalau misalnya batik Kampung Pesilat seperti ini ya, Iya. ini bisa dikombinasikan ke motif-motif lain nggak? Dalam arti apakah hanya mencantumkan logo Kampung Pesilatnya saja, kemudian motif batiknya bisa terserah, bisa di mix and match, atau emang pakemnya seperti ini? Bisa sih di mix ini. Iya. Ada yang atas Kampung Pesilat, yang bawah batik Kendang. Kendang. Nah, batik Kendang sendiri itu dari pencetakan batik Purnomo. Nah, di daerah sana banyak soal seniman yang bermain kendang, dan kayak gitu. Makanya kita di sini ada bahwa ini batik Kendang. Bahkan kita sendiri kalau mau beli itu bisa request. Iya. Seumpamanya, Bu saya mau pesen nih batik Kampung Pesilat tapi mau ditambah dengan ada bunga-bunganya dong, ada tumbuh-tumbuhannya atau apa mungkin yang lebih menarik gitu. Oke, berarti pakemnya emang pesilatnya ini, Iya. motif yang lain mungkin bisa di mix and Mix match. and- Dan hitungannya tetap batik Kampung Pesilat berarti. Iya. Berarti kalau misalnya motif kayak gini nih, ditambahin logo Kampung Pesilat, bisa dibilang batik Kampung Pesilat? Kemungkinan bisa kalau seumpama motif yang lain itu nggak mendominasi gitu. Oke. Menarik ya. Oke. Nah, terus untuk tadi kan responnya untuk masyarakat kan terkait harga ya. Iya. Yang nggak baiknya. Iya. Dalam arti mereka mungkin masih mikir-mikir untuk Iya, beli batik tulis harga cukup mahal. Tapi untuk responnya masyarakat sendiri nih, aku penasaran. Itu kan tadi respon secara finansial, secara ekonomi. Iya. Tapi secara minat, secara antusiasme masyarakat sendiri seperti apa? Apakah mereka terkesan biasa aja atau nggak peduli bahkan? Atau mereka tertarik? Sebenarnya mungkin tertarik ya, cuman mungkin memang setiap orang itu punya pemikiran masing-masing ya. Ada yang mungkin positif dan negatif. Nah, yang negatif yang terdengar gitu, sampai terdengar tuh kayak apa sih gunanya duta batik apa gitu. Itu kan pertanyaan yang saya agak
Oh, nanti. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Karena ada beberapa masyarakat lah ya, bahkan teman-teman muda yang masih skeptis terkait duta-duta seperti ini, duta wisata tuh sebenarnya kerjaannya apa sih? Duta batik tuh sebenarnya kerjaannya apa sih? Nah, ini mungkin bisa jadi momentum teman-teman ini untuk meluruskan dan juga bisa mengedukasi masyarakat. Sebenarnya kalian tuh nantinya akan melakukan apa saja sih untuk batik khususnya? Iya. Kalau batik sendiri ya, pastinya harus ada regenerasi gitu. Nggak mungkin seumpamanya hanya satu pembatik menjual ke hanya satu orang itu aja gitu. Pastinya harus ada pembeli-pembeli yang lain gitu. Nah, contohnya guna kita juga untuk mempromosikan gitu. Jadi Dengan seumpamanya cara-cara kalian. iya, kalau sekarang kan lagi ngetrennya di TikTok, Instagram, dan sosial media yang lainnya seperti itu. Nah, pastinya ada regenerasi antara angkatan itu. Jadi kalau kita hanya stuck yang tahu itu hanya angkatan berapa, 90-an gitu. Nah, kita yang tahun 2000 juga nggak tahu gitu. Kalau, oh ternyata Madiun tuh punya batik gitu loh. Gunanya kita untuk memasarkan teman-teman kita, kita tuh sebenarnya punya loh batik yang khas buat kita gitu. Dan Nah, mungkin ke anak muda-muda ya, ke skeptis kita buat mikir batik itu buat acara formal aja, padahal enggak, cuma kita bisa menggunakan batik itu di mana saja, kayak nongkrong gitu juga bisa. Oke. Sepakat sih bahwa sebenarnya kalau misalnya tidak ada teman-teman muda ini yang mempromosikan batik, yang mensosialisasikan batik, kayaknya edukasi tentang batik juga akan habis di era-era dulu. Iya gitu. Ya kan? Jadi teman-teman sekarang tuh kayaknya udah nggak tahu batik lagi. Iya. Mungkin ada banyak manfaat yang bisa teman-teman kasih ini untuk teman-teman muda yang lain. Dan itu artinya juga kalau misalnya mensosialisasikan batik, kalian juga harus deket sama anak-anak muda dong. Iya. Sudah melakukan apa aja untuk mendekati mereka? Mungkin kalau aku ke sekelas gitu ya, atau setongkrongan gitu, kayak ceritanya ini loh batik juga bisa dibuat gini, buat topi, buat jaket, buat main lah gitu lah pokoknya, buat model gimana. Dan respon mereka? Respon mereka ada yang negatif, ada yang positif. Negatifnya mungkin nggak peduli gitu. Iya gitu kan, apa sih buat batik, buat cuma acara kondangan gitu. Oke. Jadi biasa lah ya anak-anak muda kan. Iya. Mungkin menerima hal seperti itu masih dianggap ya primitif Jadul, atau jadul, sampai pada akhirnya mereka tetap cukup susah mungkin ya untuk mendekati mereka dan mengedukasi mereka tentang batik. Kalau Ratna sendiri sama juga kayak gitu? Iya, sama juga Kak. Pastinya kan ada gelar ya sendiri pasti ya. Kalau di kampus tuh semua udah tahu gitu ya. Kalau ini jadi duta batik gitu. Pasti ada yang penasaran juga gitu. Batik emang di Madiun ada batik kayak gitu. Ada juga yang tanya. Iya, karena kan kalau di kuliah itu kan pastinya bukan hanya orang Madiun juga aja kan. Pastinya ada yang dari luar kota, luar pulau bahkan kayak gitu. Nah itu lebih mudah sih kalau mau mensosialisasikan ke teman-teman kalau kita lagi ngobrol, ngerjain tugas kayak gitu. Apa sih enaknya pakai batik tuh kayak apa gitu. Terus kelihatannya tuh kayak gimana gitu. Oke. Mantap, keren banget. Terima kasih banyak Rehan dan juga Ratna. Tos dulu dong. Tas. Oke. Senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini, Duta Batik Kabupaten Madiun untuk 2023-2025. Ya pasti kita akan nantikan seperti apa mungkin program kerja dari teman-teman ini ya untuk mensosialisasikan batik, untuk mengedukasi batik, untuk menarik masyarakat supaya lebih bangga dengan batik, termasuk juga untuk memberdayakan dan mensejahterakan UMKM dan juga para pengrajin batik ya. Pastinya ini merupakan satu tugas juga, tidak hanya tugas dari mereka tapi juga tugas kita bersama, bahwa kita punya kekhasan yang harus kita banggakan, yaitu batik Kabupaten Madiun, batik Kampung Pesilat yang harus kita pakai, harus kita pamerkan, harus kita banggakan, dan pastinya ini merupakan salah satu warisan yang harus kita lestarikan ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Duta Batik Kabupaten Madiun sudah mampir-mampir ke Radar Madiun ya. Dan pastinya banyak sekali nantinya narasumber-narasumber dan juga bintang tamu yang lebih inspiratif, lebih menginspirasi juga di konten-konten kita berikutnya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti obrol-obrol
di YouTube kita di Radar Madiun TV, dan juga ada teasernya juga di sosial media kita, di Instagram, di Facebook, di TikTok, anything. Di website juga jangan lupa untuk dibuka terus ya. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman sudah menyimak obrolan kita untuk hari ini. Saya Tora Durbida pamit, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye!